Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Haji Sofyan Iskandar MPD dan Ibu Primanita Solihah Rosmana MPD, serta teman-teman kelas 4A yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat kesehatan sehingga kita semua dapat berjumpa lagi pada mata kuliah, kurikulum, dan pembelajaran. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai kurikulum darurat dan kurikulum prototipe. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama terdiri dari Aninda Tri Azia Rinjani dengan NIM 2005844, lalu Siti Nadifa Imtinan dengan NIM 2000241, lalu Yulia Damayanti dengan NIM 2007325, dan yang terakhir ada Zahida Nurul Kamilah dengan NIM 2005725. Langsung saja kita mulai pematerian mengenai kurikulum darurat dan kurikulum prototipe. Saya ucapkan selamat menyimak. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan kurikulum darurat pada masa COVID-19 ini. Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut pembahasan mengenai kurikulum darurat, kita juga harus mengetahui secara umum pengertian dari kurikulum darurat. Kurikulum darurat merupakan kurikulum yang disiapkan secara khusus oleh Kemendikbud dengan melakukan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran. Nah, sehingga guru dan murid dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Menurut Yusuf dan Maku, tahun 2020. Kemudian, menurut Munajim, Barnawi, dan Fikriyah pada tahun 2020, RPP Kurikulum Darurat juga merupakan perencanaan pembelajaran yang dibuat khusus dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Pembelajaran dengan kurikulum darurat ini dilakukan di rumah secara daring dan tentunya dengan pendampingan orang tua di rumah. Pembelajaran secara daring ini akan diterapkan jika perencanaan pembelajaran guru yang disusun juga tepat dengan menyesuaikan kegiatan belajar secara online di rumah. Adapun perencanaan yang dibuat ini juga harus menyesuaikan dengan kurikulum darurat yang ditetapkan Kemendikbud pada tanggal 29 Mei tahun 2020 sesuai dengan kompetensi dasar esensial. Adapun Kemendikbud juga menyediakan modul khusus guru, siswa, dan orang tua yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pembelajaran daring ini. Nah, modul ini dirancang khusus untuk jenjang pendidikan dasar, PAUD dan SD, yang mana dalam pembelajarannya ditekankan pada kegiatan literasi dan numerasi dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya kita beralih ke tujuan umum dibuatnya kurikulum darurat ini. Nah, diantaranya yang pertama, memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19. Selanjutnya, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19. Selanjutnya, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan. Dan yang terakhir, memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua ataupun wali. Adapun tujuan khusus kurikulum darurat ini yakni untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Pelaksanaan kurikulum juga harus memperhatikan usia dan tahap perkembangan peserta didik pada PAUD dan capaian kompetensi pada kurikulum, kebermaknaan, dan kebermanfaatan pembelajaran untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah termasuk pada pendidikan khusus dan program pendidikan kesetaraan. Nah, kemudian ada ciri-ciri kurikulum darurat. Apa saja ya?
Nah, di antaranya yang pertama, kesederhanaan. Yakni di sini maksudnya kesederhanaan ini dari mulai waktu belajar yang tidak memerlukan transportasi dan berbagai pelayanan pembelajaran yang mudah diakses oleh setiap siswa. Yang kedua, kejelasan. Maksudnya hasil dari kurikulum mengandung kejelasan, suatu harapan bagi guru dan juga siswa. Yang ketiga, prioritas. Nah, yang dimaksud dengan prioritas ini adalah kurikulum ini menuntut skala prioritas dalam perumusan sehingga menghasilkan pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa yang menyenangkan. Dan yang terakhir, aktivitas, yakni karakteristik yang berorientasi pada aktivitas siswa ini tetap membutuhkan kegiatan literasi. Nah, di antaranya aspek membaca, berhitung, serta berpikir kritis harus dihubungkan dengan kemampuan siswa dalam berbicara dan menulis. Hal ini tidak dapat dipisahkan karena merupakan sebuah konsep utuh dari literasi yang merupakan bagian dari kecakapan abad ke-21. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan kurikulum darurat. Sebelum kita mengetahui apa saja sih kelebihan dan kekurangan kurikulum darurat ini, kita juga perlu mengetahui bahwa prestasi akademik selama masa pandemi tidak hanya dipengaruhi oleh motivasi belajar saja, melainkan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti media belajar, proses belajar, suasana belajar, dukungan orang tua, dan lain sebagainya. Meskipun demikian, upaya yang dilakukan oleh institusi pendidikan sebagai ujung tombak dalam menjalankan proses pendidikan sudah sangat maksimal. Pernyataan ini menurut Daniel Hasibuan tahun 2020. Lalu apa saja kelebihan dari kurikulum darurat ini? Nah, pertama, pembelajaran daring ini dirasa lebih santai dan praktis, yakni praktis dalam hal pemberian tugas dan pelaporan tugas setiap saat. Yang kedua, pembelajaran ini dapat dilaksanakan kapanpun dan dimanapun, mengingat pembelajaran daring yang dilakukan secara online melalui platform yang mendukung. Kemudian, yang ketiga, penyampaian informasi atau terkait materi pembelajaran lebih cepat dan mudah dijangkau oleh peserta didik. Jadi, para peserta didik dapat mengaksesnya dengan mudah. Selanjutnya, para orang tua peserta didik dapat langsung memantau atau mendampingi anak-anak mereka pada saat pembelajaran berlangsung. Dan kelebihan dari kurikulum darurat yang terakhir, yaitu pendidik dan peserta didik mendapatkan pengalaman baru dengan adanya pembelajaran daring ini. Selanjutnya, kekurangan pada kurikulum darurat. Yang pertama, kehadiran para peserta didik yang kurang maksimal, yakni keaktifan dan partisipasi peserta didik yang terbatas dan kurang menjadi kelemahan dalam pembelajaran daring ini. Yang kedua, saat melaksanakan ujian, guru tidak dapat memantau secara langsung peserta didik, yakni apakah mereka melaksanakan ujian dengan jujur ataupun tidak. Dan yang terakhir, motivasi belajar peserta didik cenderung berkurang karena mereka akan mudah bosan dengan suasana yang tidak semenyenangkan di sekolah. Materi selanjutnya, langkah-langkah penerapan kurikulum darurat, yaitu 1. Guru harus membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), disusun secara sederhana, mudah dilaksanakan, dan memuat hal-hal pokok saja. RPP harus merujuk pada standar kompetensi lulusan SKL, KI, KD, dan indikator pencapaian. 2. Guru membuat pemetaan KD dan memilih materi esensi yang akan diajarkan kepada peserta didik pada masa darurat. 3. Dalam menyusun RPP, terdapat 3 ranah yang perlu dicapai dan perlu diperhatikan pada setiap akhir pembelajaran, yaitu dimensi sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. 4. Dimensi sikap berkaitan dengan nilai-nilai spiritual sebagai wujud iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
mengamalkan akhlak yang terpuji, dan menjadi teladan bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa, yaitu sikap peserta didik yang jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, mandiri, dan percaya diri, berkemauan kuat untuk mengimplementasikan hasil pembelajarannya di tengah kehidupan dirinya dan masyarakat, dalam rangka mewujudkan kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih baik. 5. Dimensi pengetahuan yaitu memiliki dan mengembangkan pengetahuan secara konseptual, faktual, prosedural, dan metakognitif secara teknis dan spesifik, dari tingkat sederhana, konkret sebagai abstrak, kompleks berkenaan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya masyarakat sekitar, lingkungan alam, bangsa, negara, dan kawasan regional, nasional, maupun internasional. 6. Dimensi keterampilan yaitu memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi dan memiliki kemampuan yang kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, serta mampu bersaing di era global dengan kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki. 7. Setelah guru menyusun RPP dan disahkan oleh kepala sekolah, bila memungkinkan dan dinilai penting, maka RPP tersebut dapat dibagikan kepada orang tua siswa, agar orang tua mengetahui kegiatan pembelajaran, tugas, dan target pencapaian kompetensi yang harus dilakukan anaknya pada masa darurat. Pengertian kurikulum prototipe dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI online, prototipe adalah model pertama yang dijadikan contoh. Perilaku juga dapat disebut sebagai contoh standar. Namun jika kita melihat asal kata prototipe adalah kata bahasa Inggris untuk pinjaman, yaitu prototype. Dapat disimpulkan, kurikulum prototipe adalah kurikulum yang termasuk berbasis kompetensi, tujuannya untuk mendukung proses pembelajaran yang berbasis proyek. Selain itu, kurikulum prototipe ini telah ditetapkan pada satuan pendidikan yang dilakukan untuk pemulihan pembelajaran selama 2022 sampai 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Baik teman-teman, pembahasan selanjutnya mengenai karakteristik kurikulum prototipe. Kurikulum prototipe memiliki 3 karakteristik. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis proyek. Pada kurikulum prototipe, pembelajaran yang dilaksanakan yaitu pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skills dan karakter seperti iman, takwa, akhlak mulia, gotong royong, kemandirian, kreativitas, dan sebagainya. Di mana dalam kurikulum prototipe ini memberikan waktu sekitar 20-30% jam pelajaran akan digunakan untuk pengembangan profil karakter pelajar Pancasila yang dilaksanakan melalui pembelajaran berbasis proyek. Adapun tujuan dilaksanakannya pembelajaran berbasis proyek yaitu untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar melalui pengalaman, mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari oleh peserta didik dari berbagai disiplin ilmu, serta struktur belajar yang fleksibel. Karakteristik yang kedua yaitu fokus pada materi esensial. Nah, berawal dari sebuah pembelajaran yang mendalam seperti diskusi, kerja kelompok, pembelajaran berbasis problem atau proyek memerlukan waktu yang mendalam. Ditambah lagi, materi yang terlalu padat akan mendorong seorang guru untuk menggunakan metode ceramah satu arah atau metode lain yang dirasa efisien dalam mengajar untuk menuntaskan materinya. Sehingga dalam kurikulum prototipe ini bertujuan untuk fokus materi esensial adalah di tiap mata pelajaran, untuk memberi ruang atau waktu bagi pengembangan kompetensi, terutamanya kompetensi mendasar seperti literasi dan numerasi secara mendalam.
Karakteristik yang terakhir yaitu fleksibilitas perancangan kurikulum sekolah dan penyusunan rencana pembelajaran. Fleksibilitas perancangan kurikulum menetapkan tujuan belajar per fase, yaitu 2-3 tahun untuk memberi kebebasan bagi guru dan sekolah serta jam pelajaran per tahun agar sekolah dapat berinovasi, menyusun kurikulum dan pembelajarannya. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa kurikulum prototipe dalam menjalankan perannya ialah menguatkan kepada literasi dan numerasi, serta menjadikan informatika sebagai mata pelajaran wajib karena kebutuhan akan teknologi begitu sangat pentingnya pada zaman saat ini. Tidak adanya peminatan IPA, IPS, atau bahasa dalam jenjang menengah atas untuk mengembangkan keterampilan dan kreativitas yang dimiliki siswa sesuai dengan mata pelajaran yang dipilih. Nah, teman-teman, tentunya setiap kurikulum ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Adapun kelebihan dari kurikulum prototipe yaitu yang pertama, fleksibilitas bagi guru dan sekolah dalam merencanakan kurikulum. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa hal ini merupakan suatu keluasan atau kebebasan bagi sekolah dalam berinovasi dan berkreasi dalam membentuk kurikulum yang akan dilaksanakan selama 1 tahun. Tujuannya yaitu untuk menciptakan peserta didik yang sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam kurikulum, agar kelak peserta didik dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Kelebihan yang kedua yaitu pada kurikulum prototipe ini metode pembelajaran yang akan digunakan akan menjadi lebih bervariasi. Lalu yang ketiga, fokus pada materi esensial. Yang keempat, situasi belajar menjadi lebih menyenangkan. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan kepada guru untuk mengeksplor kemampuan siswa melalui berbagai inovasi pembelajaran. Adapun kekurangan dari kurikulum prototipe ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Federasi Serikat Guru Indonesia atau PSGI, yaitu yang pertama, kurikulum prototipe ini tidak dapat diterapkan dalam kondisi normal. Lalu yang kedua, minimnya data dan kurang daya dukung. Dan yang terakhir, kurikulum prototipe sangat berbeda dengan kurikulum 2013. Nah, setelah kita mengetahui dan memahami mengenai pengertian, ciri, kelebihan, serta kekurangan dari kurikulum prototipe, selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah pelaksanaan kurikulum prototipe. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tahapan yang terbagi pada 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan asesmen. Tahapan asesmen merupakan suatu upaya mendapatkan data ataupun informasi yang pendidik perlu mengenali setiap potensi, karakteristik, kebutuhan, serta tahap perkembangan peserta didik dengan tujuan agar pendidik mengetahui tingkat kemampuan, pemahaman, dan kualitas belajar peserta didik di sekolah. Lalu yang kedua yaitu tahapan perencanaan, yang mana tahapan perencanaan ini adalah menyusun proses pembelajaran yang sesuai dengan data asesmen, termasuk pengelompokan peserta didik dalam tingkat yang sama dan juga menyusun pembelajaran yang sesuai dengan capaian ataupun tingkat kemampuan peserta didik yang merupakan pusat utama pembelajaran. Lalu yang ketiga yaitu tahapan pembelajaran. Selama proses pembelajaran ini perlu dibuat adanya asesmen-asesmen berkala untuk melihat proses pemahaman murid, kebutuhan, kemajuan selama pembelajaran, dan juga melakukan proses evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran di akhir suatu pembelajaran. Yang mana biasanya evaluasi ini dalam bentuk proyek. Adapun proyek-proyek itu dapat dikelompokkan dalam 3 model, yaitu pertama produk karya teknologi yang salah satu bentuknya yaitu membuat animasi atau video. Lalu yang kedua produk karya tulis seperti membuat laporan hasil pengamatan. Lalu yang ketiga produk prakarya yang contohnya yaitu membuat miniatur rumah dari barang bekas. Nah, setelah itu kita akan membahas mengenai 7 hal yang dapat dilakukan sebagai salah satu strategi pembelajaran dalam kurikulum prototipe. 7 hal tersebut diantaranya yaitu pertama, struktur kurikulum. Dengan
profil pelajar Pancasila yang akan menjadi acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, dan standar penilaian atau struktur kurikulum berupa capaian pembelajaran dan asesmen pembelajaran. Lalu yang kedua yaitu capaian pembelajaran atau CIPI. Istilah KI dan KD pada kurikulum ini diganti menjadi capaian pembelajaran yang merupakan rangkaian dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang menjadi satu kesatuan dalam proses untuk mengembangkan kompetensi yang utuh bagi siswa. Lalu yang ketiga yaitu pembelajaran tematik, di mana pada kurikulum sebelumnya pembelajaran tematik hanya terbatas bagi kelas 4, 5, dan 6 SD saja. Namun pada kurikulum prototipe ini pembelajaran tematik dapat diterapkan pada jenjang SMP dan SMA. Dan pada jenjang SD dapat diberlakukan pembelajaran berbasis mata pelajaran. Lalu yang keempat yaitu jumlah jam pembelajaran. Pada kurikulum ini, jumlah jam pembelajaran ditetapkan per tahun sehingga sekolah memiliki fleksibilitas dalam mengatur pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Lalu yang kelima yaitu pembelajaran kolaboratif. Penerapan pembelajaran ini bertujuan untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila melalui pengalaman pembelajaran dan mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari oleh siswa dari berbagai disiplin ilmu pembelajaran berbasis proyek. Lalu yang keenam yaitu mata pelajaran TIK. Pada kurikulum prototipe, mata pelajaran TIK akan diajarkan kembali dinamai dengan informatika dan akan diajarkan dimulai dari jenjang SMP, di mana sekolah yang belum memiliki sumber daya guru informatika dapat diajarkan oleh guru umum. Di samping itu, Kemendikbudristek telah menyiapkan buku atau modul sebagai pedoman guru dan siswa dalam pembelajaran informatika yang sangat mudah dipahami. Lalu yang ketujuh atau yang terakhir yaitu mata pelajaran IPAS. Pada jenjang SD kelas 4, 5, dan 6 yang selama ini terdapat mata pelajaran IPA dan IPS yang berdiri sendiri, pada kurikulum prototipe ini akan diajarkan secara bersamaan melalui IPAS. Sedangkan di SMA yang sebelumnya terdapat penjurusan seperti IPA, IPS, dan bahasa, pada kurikulum ini akan ada sedikit perubahan di mana pada kelas 10 siswa hanya menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11. Kemudian di kelas 11 dan 12 siswa mengikuti mata pelajaran dari kelompok mata pelajaran wajib dan memilih mata pelajaran dari kelompok IPA, IPS, bahasa, dan keterampilan vokasi sesuai minat dan bakat siswa.